Kita lanjutkan, sekarang kita akan bahas segmen B dan sekaligus segmen C ya. Isilah titik-titik di bawah ini agar menjadi kalimat yang lengkap. Loh, tinggal satu atau dua kata berarti. Setiap ilmu biasanya membatasi diri pada segi atau permasalahan tertentu. Biologi memiliki objek kajian berupa bio, itu artinya hidup ya, logi itu berasal dari kayak logika gitu lah, kayak ilmu gitu ya. Ilmu belajar tentang makhluk hidup berupa makhluk hidup. Nah, benda mati dipelajari di fisika dan kimia. Objek dan persoalan biologi pada tingkat sel ya dipelajari dalam ilmu histologi jaringan sel, itu sitologi ya, sitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang faal. Faal itu fisiologi. Ini pengetahuan umum aja ya, nggak banyak analisanya di sini. 4. Adalah proses pemerolehan fakta mengenai suatu fenomena dengan menggunakan kaidah yang disetujui oleh seluruh komunitas sains. Ini adalah metode ilmiah atau scientific method. Dalam penelitian hipotesis berarti dugaan sementara. Nah, dugaan ini nggak asal menduga, tapi dugaan yang didapatkan dari hasil observasi, hasil dari wawancara dengan para ahli dan praktisi, misalnya membaca literatur atau jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Nah, ditambah observasi kita bisa menduga kira-kira jawabannya apa. Tapi itu bukan final. Ya, dari dugaan itu kita merancang dan melaksanakan eksperimen. Variabel yang diobservasi yang akan berubah bergantung pada variabel bebas dinamakan variabel terikat atau independen. Kalau ini bebas itu dependent, kalau terikat independen. Ya, jadi sifatnya tergantung. Asam sulfat, asam klorida termasuk bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Asam itu korosif, apalagi asam sulfat ini air aki. Itu gatal kalau terkena tangan. Apalagi asam klorida HCl. Ini. Kali ini air aki itu H2SO4. Ini kalau kena baju, celana bisa langsung perl gitu, jadi hancur. Ya, hati-hati. Ya, HCl apalagi bisa langsung kayak terbakar gitu, meleleh. Bahan kimia yang bersifat eksplosif memiliki ciri ya jelas mudah meledak, eksplosif, mudah meledak. Boom. Wah, gitu. Agar kulit tidak terkena bahan-bahan kimia bersifat korosif, tangan praktikan harus menggunakan sarung tangan atau hand glove, latex atau karet ya. Ini. Untuk melakukan pekerjaan di dalam laboratorium, kelebihan alat-alat gelas dibanding alat-alat plastik atau logam adalah gelas transparan. Ya, tahan terhadap bahan korosif. Nah, ini dua ini ya, dia transparan, tahan terhadap bahan korosif. Nah, kalau plastik leleh kena korosif, besi atau logam bisa bereaksi terhadap bahan-bahan asam terutama ya, korosif. Tapi kalau gelas enggak. Dan transparan ini juga properti yang enak, jadi bisa dilihat bahan yang kita teliti. Kalau logam enggak bisa.
Soal HOTS, high, bahan kimia yang berzat eksplosif itu mudah meledak, ya mudah eksplosif itu meledak, ya jadi biasa digunakan untuk bom, untuk mercon. Itu eksplosif ya. Ingat eksplosif, ingat bom, meledak, explode. Soal HOTS, ya, soal HOT, higher order thinking skill ya. Jadi kemampuan kita untuk berpikir ya secara kritis. Perhatikan tabel hasil pengamatan pertambahan kecambah kacang hijau berikut. Kecambah 1, 2, 3, 4, airnya semua dikasih air, hormonnya semua dikasih hormon, nutrisi semua dikasih kecuali yang nomor 4. Di sini negatif ya. Temperatur semuanya minus kecuali ini plus, cahaya plus, ini minus atau kurang. Keterangan tumbuhan ada yang subur, ada yang kurang subur. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang memengaruhi pertumbuhan perkembang kecambah adalah, kita lihat yang subur, apa yang mempengaruhi? Ya, subur, apa yang mempengaruhi? Temperatur tidak pengaruh. Ya, di sini minus, di sini plus tetap bagus. Ya, jadi temperatur tidak. Cahaya, nah pengaruh. Ya, di sini plus, di sini plus. Nutrisi semua dikasih nutrisi, ini enggak dikasih nutrisi, jadi nutrisi tidak pengaruh. Hormon semua dikasih hormon, jadi enggak bisa dilihat. Air semua dikasih air, enggak bisa dilihat. Jadi jelas cahaya matahari atau cahaya ya, secara umum ini yang mempengaruhi. Ya, jadi kalau semua yang dicentang ini, ya, jadi sebenarnya cukup cahaya saja ya. Jadi kalau semua diminta yang berpengaruh air, hormon dan cahaya, air, hormon dan cahaya. Ya sebenarnya lebih ke cahaya ya, karena semua dikasih air dan semua dikasih hormon. Oke, yang mempengaruhi pertumbuhan. Maksudnya yang membedakan dengan yang lain gitu loh. Jadi kalau ada satu variabel yang diamati cahaya. Nomor 2. Dalam suatu percobaan pertumbuhan, kelompok Ani memilih rumusan masalah apakah kelembapan berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ya, kelembapan terhadap pertumbuhan. Ya. Kelompok tanaman 1 di kardus, atasnya ditutup kain kasa, lubangnya adalah 0,2 cm, ditempatkan di teras. Tiap pagi kardus disemprot 1 botol air. Kelompok tanaman 2 di kardus, di atasnya sama ya, ditempatkan di teras yang sama. Bedanya apa ini? Ditutup kain kasa 0,2 sama. Dan kardus 3 berdasarkan perlakuan di atas, penyemprotan air dengan jumlah berbeda bertujuan untuk penyemprotan air yang beda. Kelompok kedua di kardus ditempatkan di teras sama, tiap pagi kardus diberi 3 botol air. Ya kalau ini disemprot dengan 1 botol air. Ini yang membedakan ya. Jadi kuncinya di sini, 3 botol air dan 1 botol air. Ya, semuanya dibikin sama, yang beda adalah air yang diberikan. Nah, coba perlakukan di atas, alasan penyemprotan air dengan jumlah yang berbeda bertujuan untuk apa? Memberi intensitas sinar yang berbeda, jelas enggak ada hubungannya. Memberi kelembapan yang berbeda ini, ya kelembapan, hubungannya air dengan kelembapan. Ya, mengatur penyerapan air, menjaga kandungan air dalam tanah, menjaga kelembapan karena penutupan kasa. Mengatur penyerapan air oleh tanaman, menjaga kandungan air dalam tanah. Rasanya ini yang paling cocok. Menjaga kandungan air dalam tanah. Perhatikan di atas, penyemprotan air dengan jumlah yang berbeda bertujuan untuk menjaga kandungan air ya.
Jadi lebih cocok ini, ya. Kelembapan lebih pada atmosfer sekitarnya ya, kayak kasanya itu lebih pada kelembapan. Ya, tapi kalau penyiraman atau penyemprotan ini lebih, karena ada dua sih masalahnya, ada kelembapan, ada jadi kok pemberian tepung ini tadi ya ini nih. Disemprot 1 botol air, kelompok 2 ditutup kain kasa, sama kain kasanya ya, sama. Berarti yang paling mungkin jawabannya adalah menjaga kandungan air dalam tanah. Tapi sebentar, terus nggak berbeda. Jadi nggak berbeda. Menjaga kandungan air dalam tanah. Sebenarnya lebih, kalau menjaga itu kalimatnya kurang pas. Ya, memberi perbedaan sebenarnya. Menjaga kelembaban. Jadi yang paling cocok beda, memberi kelembaban yang berbeda. Jadi memang sengaja dibedakan, perbedaan ini yang kalimat berbedanya ini yang membuat jadi kalau menjaga kandungan air dalam tanah seharusnya bukan menjaga kalimatnya, memberi jumlah air yang berbeda di dalam tanah gitu ya. Kalau menjaga tetap basah, menjadi kurang berarti ya. Jadi kita itu intinya variabel bebas itu harus membuat sebuah perbedaan. Jadi menurut saya jawaban terbaik yang B ya, setelah ditimbang-timbang. Untuk mendesain sepatu yang nyaman dipakai dan tidak mengganggu kesehatan, kaki seorang desainer harus paham ilmu jelas anatomi dan morfologi penampakan luar. Ya kalau fisiologi organ dalam ini lebih. Jadi enggak, histologi jaringan, ekologi jelas enggak ya. Jadi anatomi dan morfologi. Anatomi itu ya bentuk tubuh ya. Morfologi ya penampakan dari bentuk tubuh. Nomor 4, kontribusi biologi dalam pemecahan masalah pangan antara lain dapat dilakukan melalui teknik poliploidisasi menggunakan kolkisin untuk menghasilkan tanaman pangan unggul dengan produktivitas tinggi. Penelitian yang untuk tujuan tersebut dilakukan terhadap proyek pertumbuhan yang melibatkan perpaduan cabang ilmu biologi, teknik polidiploisasi menggunakan kolkisin ya, ini suatu zat ya, ini ya, menghasilkan tanaman pangan unggul. Yang jelas itu genetika, tapi bukan dengan biologi. Ada pilihan lain enggak? Coba nomor 4, sitologi genetika, evolusi, taksonomi evolusi, sitologi, genetika evolusi bukan, evolusi jelas bukan, genetika oke, morfologi jelas bukan. Sitologi itu sel, masalah pangan dilakukan melalui teknik polidio. Nah ini yang jelas harus paham apa itu poliploidisasi ada poliploidisasi adalah, ini penting, mutasi perubahan susunan konstruksi gen maupun kromosom suatu tanaman sehingga mutasi jelas genetika dan sitologi sel ya, ini yang C. Biologi benar tapi terlalu luas ya, jadi harus fokus ke sel begitu. Oke, lanjut. Seorang siswa melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung biji nangka terhadap pertumbuhan tikus putih. Siswa lainnya meneliti tingkah laku tikus putih mengasuh anaknya. Hal utama yang membedakan penelitian pertama dan penelitian kedua adalah
Yang satu adalah melihat pertumbuhan tikus. Yang lainnya adalah meneliti tingkah laku. Ya, tingkah laku. Adanya hal utama yang membedakan penelitian pertama dan kedua adanya perlakuan, adanya variabel, adanya kontrol, adanya hipotesis, adanya ulangan. Sebentar. Keduanya kalau pemberian tepung biji nangka terhadap pertumbuhan itu pasti ada hipotesanya. Nggak mungkin penelitian tanpa ada hipotesa. Tingkah laku mengasuh anaknya. Hipotesa ya. Jadi kita kan nggak bisa memprediksi sebelumnya tingkah lakunya seperti apa. Adanya ulangan. Kedua-duanya bisa diulang. Adanya kontrol. Tingkah lakunya bisa dikontrol juga lingkungannya. Adanya variabel pasti ada. Adanya perlakuan. Tingkah laku tikus putih mengasuh anaknya. Perlakuan. Ya mungkin untuk tingkah laku itu kayak dicoba kalau ada dikasih gangguan, dikasih apa ya, itu perlakuan. Nggak mungkin melihat hanya memperhatikan saja, ya mungkin juga. Tapi kita kan tidak akan tahu bagaimana misalnya kalau diserang ular atau diserang ayam atau diserang apa, bagaimana, apakah dia melindungi anaknya atau apa, juga harus ada perlakuan sebenarnya. Kedua-duanya harus ada perlakuan. Ya, hipotesa ini agak susah ya, adanya kontrol. Kedua-duanya variabel pasti, ini pasti ada, ini nggak mungkin ya. Kedua-duanya pasti ada variabel. Kontrol untuk pemberian tepung pasti akan dikontrol jenis tikusnya ya. Tikusnya tikus hitam atau tikus putih jelas ya. Ini nggak mungkin beda, semua pasti ada kontrolnya. Adanya ulangan, kedua-duanya mungkin aja diulangi. Jadi pemberian tepung biji nangka terhadap pertumbuhan tikus putih akan dilakukan pengulangan juga. Ini agak susah menjawab ini ya. Hipotesis kita kan pasti menghipotesa, kita pasti akan berpikir untuk menduga. Paling kalau ada gangguan, induknya akan melindungi anaknya kan gitu ya. Jadi kalau kita beri gangguan beneran, apakah induknya lari atau melindungi anaknya? Jadi pasti ada hipotesis. Semuanya disilang. Yang paling mungkin sebagai jawaban ya perlakuan ini. Mungkin saja kita hanya yang tingkah laku, hanya mengamati saja tanpa memberi perlakuan tertentu ya. Jadi kalau ulangan itu namanya penelitian ya perlu diulang lagi, ada apakah benar apa enggak. Hipotesis pasti ada, kontrol variabel pasti ada. Jadi mungkin jawaban terbaiknya adalah adanya perlakuan. Jadi mungkin saja kita hanya meneliti tanpa memberi perlakuan tertentu untuk tingkah laku tikus putih ya, walaupun seharusnya ya kalau kita ingin tahu responnya terhadap gangguan, kita tanpa melakukan perlakuan tertentu tidak bisa juga ya. Jadi nomor 5 ini jawaban yang paling nggak pasti dari saya. Jadi yang A, karena semua jawaban bisa didebat, nggak ada jawaban yang benar-benar solid gitu, nggak ada. Karena harus memilih, saya pilih yang A.